Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli bait yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia. Sore hari yang berbahagia ini, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah dengan nikmat Allah tersebut kita dapat bersama-sama berhadir dan berkumpul di rumah ahli bait ini dalam rangkaian acara mengadakan Majelis Ta'lim sekaligus mengadakan wirid Yasin. Mudah-mudahan hendaknya semua apa yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Salawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Ibu-ibu, kalau cerita tentang kurban tak asing lagi bagi ibu-ibu. Tapi ibu-ibu, sore ini kita akan menceritakan kembali tentang sejarah kurban ini. Ibu-ibu, masih ingat tentang sejarah kurban ini, Bu? Ingat, Ibu? Ibu-ibu, kalau cerita kurban ini kita kan teringat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya Ismail. Tapi ibu-ibu, itu bukan awal dari cerita kurban ya, Bu. Itu bukan awal cerita kurban. Itu bukan kisah yang pertama kurban. Lalu kapan ibu kurban ini pertama kali? Kalau kita kembali kepada sejarah ibu, kurban ibu dimulai sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Pernah ibu dengar kan? Ibu, kurban ibu dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bukan zaman Nabi Ibrahim. Yang pertama awalnya zaman Nabi Adam. Macam mana ceritanya, Bu? Ibu-ibu, pertama kali diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa. Dan mereka belum punya anak ya, Bu. Mereka belum punya anak. Akhirnya ibu, Allah memberikan mereka karunia putra dan putri. Tapi bu, setiap anaknya lahir selalu kembar. Nabi Adam itu bu, kalau lahir anaknya bu kembar. Kelahiran pertama ibu, anaknya yang pertama lahir kembar ibu. Satu laki-laki namanya si Kabil, satu perempuan namanya Iklimah. Yang pertama. Kemudian kelahiran yang kedua, lahir lagi anaknya, yang laki-laki namanya Habil, yang perempuan namanya Labuda. Banyak lagi bu, ke bawah. Salam, masuk bu. Berlapis masuk aja. Muatnya ini 8 cabang. Yang pertama namanya Kabil dengan kembarannya Iklimah, Bu. Kabil, Iklimah. Lahir yang kedua kali anaknya, yang laki-laki namanya si Habil, yang perempuan kembarannya namanya Labuda. Maka ibu-ibu diperintahkan Allah lah supaya dikawinkan ini anak-anaknya. Tapi sekarang tak boleh, Bu. Kawin setara tak boleh, Bu, sekarang. Haram hukumnya, Bu. Zaman dulu cuma Nabi Adam lah. Nabi Adam istrinya Hawa. Anaknya yang 4 ni lah. Siapa lagi ada?
Iya, diperintahkan Allah lah pula dikawinkan lah ini. Tapi itu Bu, tak boleh kawin sama kombarannya. Kalau tadi yang pertama yang Syabangan namanya si Kabil, kombarannya namanya Iklima. Kalau yang kedua namanya Habil, kombarannya namanya Labuda. Harus silang. Kombaran si adean, si Labuda harus kawin sama si Kabil. Sementara si Habil kawin dengan kembaran abangnya bernama Iklima, harus silang begini. Tak boleh. Yang lahir tuh kombaran tak boleh. Harus kombarannya sama si adean, kombaran ini sama si abangan begini. Tapi ibu, tak terima ini Bu si Kabil, si abangan paling besar. Kenapa tak terima? Kebetulan kombaran yo Ikliman cantik Ibu. Sementara kombaran dedeknya ini si Labuda jolek. Mana Labuda jolek sama aku katanya. Kombaranku cantik katanya. Iya kan? Kombaranku cantik namanya si Iklima. Iklima sama aku lah katanya. Mengapa lah sama adekku si Labuda. Nah ibu-ibu, orang tua bertongkar, maka diperintahkan Allah lah orang tua untuk kurban. Kebetulan ibu, Syabangan si Kabil ni karojonya ibu Batani. Si adean ni si Habil karojonya beternak. Ya, masing-masing mengorbankan hasil pertanian dan peternakannya. Syabangan tadi yang kerojonya petani dibuatnya lah Bu kurbannya bahan-bahan pertanian. Tapi Bu dipilihnya ibarat cabai yang busuk-busuk. Ibaratnya Bu tohong udah kempes-kempes. Timun yang udah apalah Bu yang udah apa namanya busuk-busuk. Ini lah Bu tadi cerita nih kan. Nah, sementara si adean ibu karojonya beternak. Dipilihnya lah buat kurban yang paling terbaik dari bahan ternaknya. Hewan yang paling terbaik ternaknya tuh namanya ada kibas ibu. Itulah dikurbankan kibas. Nah ibu-ibu begitu diletakkan lah ini orang dipersembahkan sama Allah kurbannya nih. Yang diterima ibu kurban si adean. Kenapa? Karena itu yang terbaik kurbannya. Sementara si abang udah busuk-busuk Bu. Tak laku lagi. Ibu pun kan aku kurbannya busuk-busuk Bu. Artinya kalau nak mengasih nilai elok lah Bu ya. Nilai lah Bu. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hatta tumpikuna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kamu berikan yang paling kamu cintai. Kalau ibu nak nanti bersedekah ibu, misalnya ibu nak bersedekah apalah Bu ya, makanan. Kalau ibu hendak pahalanya lebih banyak sempurna, mana makanan yang ibu masih senang, masih suka. Makanan yang ibu cintai, itulah sedekah. Ibu. Nah, karena kalau kita menyedekahkan yang paling kita cintai, maka kita akan mendapat kebaikan. Datang ke ibu yang ku cintai suamiku lah katanya. Sedekahkanlah Bu. Supaya mendapat kebaikan yang sempurna. Besar pahalanya. Mah, ya kan? Hah? Ada saya ngondak itu Bu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah ibu kebetulan diterimalah kurban syariat tadi. Nah ibu-ibu tak senanglah Syabangan. Kenapa? Karena korbannya tak terima. Korban yang terima Allah adalah korban hatinya. Maka terjadilah ibu pembunuhan yang pertama. Terjadilah pembunuhan yang pertama. Makanya Bu dalam sejarah pembunuhan yang pertama terjadi antara anak manusia itu terjadi pada putra Adam alaihissalam antara si Kabil dan Habil. Dibunuhnya adiknya Bu. Gara-gara apa Bu? Gara-gara apa Bu? Gara-gara perempuan. Emang parah juga ada perempuan itu. Gara-gara perempuan laki-laki bakal ya kan Bu. Nah, sekarang pun Bu sering juga Bu dah. Sering anak-anak Bu, anak-anak lagi Bu, anak-anak SMA, anak SMU tawuran gara-gara perempuan. Pokoknya kalau ganggu ceweknya Bu.
Tak sonang dia. Masuk pakai SMS, WA segala macam, tungguin. Terjadilah pertumpahan darah. Nah, ibu-ibu, maka ibu-ibu hati-hati juga ada anak perempuan, jaga-jaga juga jangan sampai pertumpahan darah terjadi ya, Bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah pertama sekali terjadinya riwayat kurban tadi. Berlanjutlah tersebut dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim. Nah, macam mana ceritanya Ibu Ibrahim nih? Ibrahim nih, Bu, adalah orang yang kaya, banyak hewan ternaknya. Dan Nabi Ibrahim, Bu, orang yang baik, yang suka berkurban. Soalnya, Bu, tiap tahun Ibrahim berkurban. Tiap tahun Ibrahim berkurban. Suatu hari, Bu, banyak kurbannya, Bu. Banyak kurbannya, 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Bayangkan, Bu. Banyak kan, Bu? Bu, kalau di PAM nih, Bu, habis, Bu, darah tinggi semua. Besok mah kayap semua, Bu, ya kan? Kolesterol. Bayangkan, Ibu, 1000 ekor domba atau kambing. 300 ekor lembu. 100 ekor unta. Itulah kurbannya Nabi Ibrahim. Maka ketika itu, Bu, orang pun mulailah menggembos. Dipujilah oleh Ibrahim. Ibrahim ini baik ya. Banyak kurbannya. Apa kata Ibrahim? Kalau cerita itu kata Ibrahim, bahasa kita lagi ke Ibu. Kalau cerita itu, jangankanlah kambing nih, jangankanlah lembu nih, jangankanlah unta nih. Anda yang punya anak, kalau diminta Allah dikurbankan, kurbankan. Wah, gitulah kata Ibrahim. Waktu itu, Bu, belum ada anaknya. Bagi ceritanya, belum ada anaknya si Ismail. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, udah beberapa lama ketika Nabi Ibrahim tadi hendak pergi dakwah, berdoalah dia kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak laki-laki yang solih. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rupanya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hamillah istrinya Hajar, lahirlah putranya, Ibu. Namanya Ismail. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beberapa tahun kemudian setelah anaknya nih mulailah remaja Ismail nih, Ibu, pada satu malam, tepatnya malam tanggal 8 Zulhijjah, bermimpilah Nabi Ibrahim. Apa mimpinya, Bu? Wahai Ibrahim, kata Allah, laksanakan najar kau. Apa najarnya tadi, Bu? Iya, kalau andainya diminta Allah, anak pun kurbankan. Begitu Ibrahim terbangun nih, Bu, apa yang terpikir sama dia, Bu? Oh, ini mimpi ini dari Allah atau dari setan? Kalau dari Allah, kata Ibrahim, mana mungkin Allah menyuruh ayah mengorbankan anaknya, memotong anaknya, menyembelih anaknya. Entah mungkin. Tapi sebaliknya ya, kata Ibrahim, dah matinya, Bu, bakato-kato. Kalau dari setan, tak mungkin juga. Kenapa? Masa pula Nabi, ya kan, dimimpikan setan? Tak mungkin. Maka artinya bimbanglah Nabi Ibrahim. Ragu dia, Bu, bingung dia. Mimpi itu dari Allah atau dari setan? Dari Allah atau dari setan? Dari Allah atau dari setan? Maka disebutlah hari itu hari Tarwiyah, Ibu. Makanya ibu-ibu, tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Apa maksudnya? Hari yang penuh dengan kebimbangan. Ibu. Hari yang penuh dengan kebimbangan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sunat puasa. Makanya nanti, Bu, tanggal 8 Zulhijjah, Ibu puasa sunat, Ibu. Nah, begitu Ibu tabangun Ibrahim, diambilnya Ibu kambing 100 ekor gemuk-gemuk, disembelihnya lah, Bu, serak. Begitu sembelihnya, Bu, datang api, rap, tuntas. Kata Ibrahim dalam hatinya, udah diterima Allah kurbanku. Malam besoknya, Bu, malam tanggal 9 Zulhijjah, mimpi itu terulang lagi, Bu. Mimpi terulang lagi malam tanggal 9 Zulhijjah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di Arafah. Maka disebutlah hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, Ibu, namanya hari Arafah. Maka kita disunatkan puasa, Ibu.
Sunatkan puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 ibu puasa, namanya puasa tarwiyah. Tanggal 8 ibu, tanggal 9 ibu puasa, namanya puasa Arafah. Ketika itu Ibrahim sedang berada di Arafah. Begitu dia terbangun ibu, sadar radio ibu bahwa itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Diambilnya oleh ibu unta yang gemuk-gemuk, serap disembelihnya ibu 100 ekor. Apa yang terjadi bu? Datang api, habis bu. Tak ada yang tersisa. Lalu Ibrahim berpikir, udah diterima Allah lah berarti buruan. Aman pikir Ibrahim. Malam besoknya bu, malam tanggal 10 Zulhijjah, malam hari raya Adha, malam hari raya tuh, masuk bu, masuk. Malam hari raya tuh bu, mimpi itu terulang lagi. Malam tanggal 10 Zulhijjah, mimpi lagi bu. Ibrahim, laksanakan ajar kau. Akhirnya Ibrahim ibu berpikir, memang udah perintah Allah. Baru udah teringat dia dulu najarnya, andai kan aku punya anak, kalau diminta Allah kukurbankan, akan kukurbankan bu. Menangis saya bu udah sampai pagi menurut sejarah, dipeluknya Ismail. Menangis saya dia. Ada juga rupanya rasa apa dalam hatinya bu ya. Makanya ibu-ibu, kalau bercakap ibu, jangan sembarangan sama anak-anak. Ibu, jangan sembarangan sama anak-anak mengucapkan kata-kata. Nanti ya kalau sehat kau ya, pergi itu ke Bali. Bu, giliran sehat ke Batu Lima pun payah. Ya kan? Jangan bu, yang wajar-wajar aja, yang sanggup aja lah kita. Nanti karampak pula ibu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya bu, dilaksanakanlah bu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah, ya bunaya inni arafil manami anni azbahuka panzur mazataro. Wahai anakku, kata Ibrahim kepada Ismail, tadi malam ayah memimpi Allah memerintahkan untuk mengorbankan kau, menyembelih kau. Bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Ismail menjawab, apa kata Ismail? Ya abatif al tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku, wahai ayahku, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah sama kau. Pasti engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Akhirnya bu disepakati tanggal 10 Zulhijjah tubuh hari raya haji. Kok sekarang namanya kita ini hari haji. Dilaksanakanlah kurban tubuh. Cek, tidak disembelih lah bu. Datanglah iblis laknatullah. Maka dalam sejarah iblis yang paling sibuk, kalau ditanya ibu, kapankah iblis paling sibuk? Adalah pada hari raya Adha. Itulah iblis paling sibuk. Digodalah ini istrinya Hajar. Hajar, tengok laki kau, tengok suami kau Ibrahim, ondai sembelihnya anak kau. Tapi jawaban Hajar, kalau itu perintah Allah, kami siap melaksanakan. Lalu digodanya Ismail. Ismail, jangan hendak kau sembelih ayah kau. Bodoh kau tuh. Mana mungkin Allah menyuruh ayah menyembelih anaknya. Nah ibu-ibu ketika itu diambil Ibrahim lah apa batu, dilemparnya lah iblis ibu. Itulah terkenal ibu dengan nama melempar jumrah ibu. Maka kono lah matunya, mata sebelah kiri. Makanya sampai sekarang kalau ibu berjumpa dengan iblis, buto matonya sebelah kiri. Tapi kok nanti orang lewat buta sebelah kirinya dulu yang iblis ya. Kalau siap kata dia. Buta matanya sebelah kiri, iblis ketemu nanti lagi. operasi dia ya. Iya kan? Iya, tak ada ya kan, jangan bu. Iblis lewat. Iya, iblis lewat ke ibu nanti, buta mata kawan sebelah. Maka ibu kawan. Tapi ibu, iblis tuh sejarahnya kenapa buta mata sebelah kiri? Kalau ibu jumpa nanti, kalau ibu ya, karena dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya bu dilaksanakan sembelihan, cek. Tapi apa yang terjadi bu? Bukan leher Ismail yang terputus, tapi diganti Allah dengan seekor kurban, seekor hewan yang besar. Seekor sembelihan yang besar. Apa itu bu? Sembelihan yang besar tadi bu? Itulah dia kibas. Ya kan? Wa padainahu bizibhin azim, kata Allah di dalam surah As-Saffat. Kami gantilah leher Ismail itu dengan seekor hewan yang besar. Itulah kibas yang dulu ibu. Sejarahnya. Berulang bu. Yang dulu pernah dikurbankan oleh oleh Habil, putra Adam tadi. Rupanya disimpan Allah di surga. Diambil itu bu, cak, rak. Bukan yang leher Ismail terpotong, tapi yang terpotong adalah leher seekor kibas tadi.
Itulah ibu. Maka datanglah ibu Jibril. Apa kata Jibril? Allahu Akbar. Menengok kejadian. Maka disambut oleh Ismail. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu disebut oleh Ibrahim. Allahu Akbar walillahilham. Maka sampai sekarang itu menjadi takbir kita setiap datang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, la ilaha illallah Allahu Akbar walillahilham. La ilaha illallah Allahu Akbar walillahilham. Nah, itulah ibu sejarahnya ibu. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya ibu? Bahwa yang pertama ibu-ibu, sejarah kurban itu sebenarnya dimulai sejak zaman Nabi Adam, ya bu. Dan yang kedua ibu, kalau ibu berkurban, pilihlah yang bagus-bagus, jangan terlalu sayang duit. Ya bu, kadang-kadang berkurban bu murah kurang murah, murah kurang murah, murah kurang murah. Begitu tengok ibu lompunya datang kurapan, kurus kempengan, dia tak makan. Ya bu, kenapa? Iyo, takut kali bu, duit nih bertambah. Ini pula ke sini 200, di sana nanti 250, tapi pula kurban di sana besar. Kurban yang ini bu, udah kurus kerempengan. Yang penting berkurban. Nah ibu-ibu. Nah ibu-ibu, maka itulah sejarah kurban. Sampailah kepada Rasulullah SAW, sampailah kepada kita sekarang ibu. Maka kepada kita disunatkanlah berkurban. Ibu-ibu berkurbanlah. Kalau ado, kalau tak ado, tak apa-apa. Namanya sunatan muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan. Tapi ibu kalau yang mampu cicil lah. Boleh ibu setahun cicil, 2 tahun dicicil, ya kan? Cicil aja. Yang lain bisa ibu cicil. TV bisa dicicil. HP bisa dicicil. Kereta, gue jual bu. Kadang-kadang 3 lagi, 4 lagi serumah dicicil ya kan. Padahal 1 udah cukup bu, 2 udah cukup, 3 udah cukup. Untuk hari raya haji, untuk raya fitri, yang suruh 1 lagi bu. Ada DP-nya lagi bu, ada lagi dondonyo. Tapi bu, kurban hanya setahun, 200.000 sebulan. Tak ada DP, tak ada denda. Bisa ibu kita tak mau melaksanakan. Gimana kira-kira itu? Kita berpikir ibu, berpikir kita secara logika saja, secara real. Kenapa kita tak mau berkurban padahal kita mampu? Maka kata Rasulullah, kalau mampu kamu berkurban, tapi tahu tidak kamu berkurban, jangan tokati tempat sholat kami. Seolah-olah jangan datang ke masjid. Di hadis lain bu, kalau dia mati kata Rasul, lain jamut. Kalau dia mati, silakan aja pilih, nak mati Yahudi atau mati Nasrani. Udah mampu ibu berkurban, tapi ibu tahu tidak. Kalau mati, pilih kata Rasul, nak mati Yahudi jadi, nak mati Nasrani jadi, silakan aja pilih. Nah ibu-ibu, kalau mampu, kota mampu tidaklah bu, ada kurban badani. Di dunia ibu dapat meras banadi bu, dapat. Di akhirat ibu dapat kurban badani. Nah kata Rasulullah menyambol ibu, terimalah kurban Muhammad dan kurban umat Muhammad. Umat Muhammad yang mana bu? Yang memang tak mampu dia berkurban di dunia. Kalau mampunya di dunia berkurban, tapi itu anda dia berkurban, tak ada apa itu bu. Ya kan, berjalan ibu nanti ke padang mahsyar ibu. Karena itu termasuk kurban itu tunggangan kita ke padang mahsyar. Berjalan ibu nanti melewati titian Siratal Mustaqim ibu. Nam panjangnya kota Rasul dari timur sampai ke barat itu. Dan kaki ibu sana. Kenapa? Karena tak ada kurban. Tak terampun dosa-dosa bu. Karena setiap tetes darahnya itu menjadi pengampunan dosa. Sama saja bu. Hah? Iya, tapi kalau kambing tak bisa ibu naik dong. Patah juga kakinya tuh. Anta kok bisa naik kambing. 7 orang katanya kambing sendirian. Saya bu, 7 orang lembu. Kakinya kayak kok ibu naik. Seekor kambing naik juga ibu, patah juga kakinya. Bu, sebenarnya itu bu, itu pelambang apa kita bu? Pelambang pengabdian kita sama Allah. Ya kan? Allah ganti sana bu, tidaklah kurban itu lembu itu sekarang ibu. Kalau lembu tuh bu, malah mah ibu. Dari sini ke situ tak boleh berjalan. Tapi akan Allah berikan kendaraan yang mungkin seperti lembu, tapi Allah berikanlah yang Allah yang tahu bagaimana nanti. Tapi yang pastinya dia akan kita kendarai sekarang. Nah makanya ibu penting sekali ibu berkurban. Jadi sejarah kurban itu begitulah ibu. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Rasulullah SAW,
sampai kepada kita hari ini. Maka ibu-ibu bersiap-siaplah kalau ada mampu, cicil-cicil juga lah kurban tu. Bagi-bagi juga lah dari cicilan-cicilan lainnya. Nah, ibu-ibu, macam mana? Kalau misalnya udah meninggal orang tua awak, boleh mengurbaninya? Boleh. Walaupun dia tidak ada tidak ada wasiatnya bisa. Ada bertanya, kalau kira-kira Ustaz, aku belum akikah dulu waktu kecil, boleh aku berkurban? Boleh, Bu. Apakah wajib berakikah lagi? Tidak. Tak berakikah pun ibu, tak apa-apa. Berkurban saja jadi. Kalau ibu ada duit pula, ibu akikah tambah kurban, makin paten. Berarti makin banyak sedekah ibu. Ya kan? Nah, jadi bagi-bagi, potong kurban, bagi-bagi, ibu. Jangan lupa tetangga. Jangan dikirimkan tempat jauh, tetangga tak kasih. Tak boleh juga, Bu. Nanti, Bu, mentang-mentang ibu mau kurban, ibu ambil semua dagingnya tu, ibu kasihkan, ibu. Saudara ibu jauh-jauh. Tetangga nengok, mana kurban kakak itu? Tak harus kantarkan. Orangnya berkurban ibu boleh makannya seperti itu, Bu, atau 3 hari lamanya. Ibu kalau berkurban, ibu makan 3 hari, Bu. Jangan lebih, nanti darah tinggi, Bu. Tapi kalau kurban nazar tidak ya, Pak? Kalau kurban nazar tak boleh, Bu. Tadi pun tak boleh, Ibu. Makan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibu kita semua dapat berkurban ya, Bu. Amin. Amin ya, Bu. Nah, kalau siap kita nanti, Bu, entah suami anak-anak dikurbani juga, Bu. Ya kan? Tapi berniat hari ini, kurasa kalau diniatkan itu sekadar lebih kurang 2 juta dapat, Bu. Tak bisa tahun ini, tahun muka. Tak bisa tahun muka 2 tahun kemudian. Asal masih panjang umur kita. Ya kan? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Bisa, Bu. Bisa aja. Paling tidak ibu pasang niat, tapi jangan najar. Ibu pasang niat, ya Allah, kasihlah kau rezeki yakin berkurban. Andainya pun kita tak berkurban sempat meninggal, Allah akan mencatat kita orang yang berkurban. Ibu, sama dengan haji, Bu. Ibu pasang niat haji, walaupun ibu tak melaksanakan haji. Tapi jangan najar ya, Bu. Jangan menajar, Ibu. Aku kalau begini, aku berkurban. Nah, itu memberatkan diri, namanya mewajibkan sesuatu yang tak wajib. Jangan berajar. Kalau bercita-cita, itu beda dengan najar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah ceramah singkat kita sore ini tentang sejarah kurban dan hukumnya. Hukumnya sunnatan muakkadah. Ibu-ibu, kepentingannya juga sangat banyak. Tadi bisa kita tunggangi saat melewati titian Shiratal Mustaqim. Kita akan tunggangi nanti saat kita dihimpunkan di hari kiamat di padang mahsyar. Dan juga, Ibu, itu akan menjadi pengampunan dosa bagi kita dari segala dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Nah, ibu-ibu, tentang kemampuan, insya Allah kita berharap Allah mampukan kita untuk membayar kurban ini. Amin ya Rabbal. Kepada ibu-ibu saya mohon maaf, pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.